Pemirsa, ajang pemilihan Putri Indonesia sudah berakhir 2 bulan lalu. Bahkan pemenang kontes tersebut, Melanie Putri, telah mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk mengunjungi kamp pengungsian tenaga kerja Indonesia di Nunukan, Kalimantan Timur 18 September lalu. Tapi kegiatan Putri Indonesia itu belumlah menyurutkan pergunjingan mengenai permainan uang atau dikenal dengan istilah populer money politik dalam penyelenggaraan Putri Indonesia. Selain soal money politik yang ramai dipergunjingkan orang-orang, pas waktu itu maghrib banget, pas Allahu Akbar gitu kan, aku tuh pas depan rumah tuh udah deg-degan gitu loh. Aduh, masuk enggak sih, masuk enggak tahu. Kalau malam Jumat aku nggak tahu tanggalnya, lupa. Pokoknya yang tahu pas maghrib. Tapi ada yang jaga rumah itu gitu. Jadi pas kesana kita lihat emang merinding gitu loh. Karena mungkin apa karena maghrib gitu ya, naik tangga. Terus aku nanya juga sama yang penjaganya, "Pak, ada apa nih Pak? Kan sebelahan sama rumah ini. Dengar-dengar kan begini-begini." "Oh, nggak ada apa-apa kok, selama ini nggak ada apa-apa kok Dek, gini gitu kan." Tapi begitu kita keluar, lihat view-nya kan kolam renang, ya kan, sebelah persis kan rumah itu. Walaupun udah di pagar tinggi, tapi perasaan kita tuh kayaknya kita mau lihat ke rumah itu aja. Perasaan kita lagi ngelihatnya juga mau ke arah mana, perasaan kayaknya kita mau ngeliat ke rumah sebelah aja, rumah itu gitu loh. Ya itu akhirnya jadi, udah jangan, nggak jadi, serem gitu kan. sebenarnya sejauh apa sih mereka mengetahui keberadaan rumah hantu itu? Yang aku dengar kata orang-orang situ, katanya sih ada juga yang bilang tukang nasi goreng itu bener hilang, ya kan gitu loh. Katanya istrinya nangis-nangis, gerobaknya masih ada di depan, terus ketemu piring 2 di dalam rumah itu katanya. Terus ada yang bilang lagi, katanya tukang nasi gorengnya dapat nomor, jadi udah nggak keburu, dia kabur, gerobaknya ditinggal. Ada juga yang bilang kayak gitu loh. Aku juga nggak begitu jelas sih, simpang siur. Ada yang bilang ini rumah karena rumah sengketa, terus punya bank, terus ada yang bilang ini rumah hantu. Jadi sekarang nih sendiri nggak jelas gitu loh. Pemirsa, pemilihan Putri Indonesia memang telah berlangsung pada bulan Juli lalu. Namun desas-desus yang tidak enak mengenai pemilihan ini hingga kini masih terdengar. Dikabarkan telah terjadi money politik dalam pemilihan putri bergengsi itu. Dan yang lebih serunya lagi, indikasi adanya money politik ini telah terjadi sejak dulu. Benarkah demikian? Untuk mengetahui jawabannya, cek dan dicek mengkonfirmasikannya kepada pihak-pihak yang berkompeten menjawabnya. Pemirsa, ajang pemilihan Putri Indonesia sudah berakhir 2 bulan lalu. Bahkan pemenang kontes tersebut, Melanie Putri, telah mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk mengunjungi kamp pengungsian tenaga kerja Indonesia di Nunukan, Kalimantan Timur 18 September lalu. Tapi kegiatan Putri Indonesia itu belumlah menyurutkan pergunjingan mengenai permainan uang atau dikenal dengan istilah populer money politik dalam penyelenggaraan Putri Indonesia. Selain soal money politik yang ramai dipergunjingkan orang-orang, akhir-akhir ini adalah tuduhan panitia melakukan kebohongan publik. Sejumlah besar peserta kontes yang diklaim panitia berasal dari daerah ternyata adalah warga ibu kota Jakarta. Secara kebetulan pula Putri Indonesia 2002 Melanie Putri yang diakui mewakili Sumatera Barat ternyata sejak lahir telah berdomisili di Jakarta. Sementara itu Putri Indonesia tahun 2001 lalu Angelina Sondak yang diakui mewakili Sulawesi Utara sejak lama tinggal dan menetap di Jakarta. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikut keterangan Mega Angkasa, Manajer Public Relation Mustika Ratu. Ada beberapa daerah yang memang tidak kita adakan seleksi, misalnya daerah istimewa Aceh. Kita ambil finalis keturunan daerah istimewa Aceh yang berada di Jakarta. Misalnya provinsi-provinsi sengketa, misalnya itu pun kita lakukan seperti itu, yang mempunyai darah keturunan, dan kita punya wewenang, Yayasan Putri Indonesia punya wewenang untuk menentukan siapa yang mewakili daerah tersebut. Lalu bagaimana pengakuan Angelina Sondak dan Melanie Putri yang mewakili daerah asal orang tua mereka, sementara mereka sebenarnya berdomisili di Jakarta? Saya kebetulan memang dari Manado. Saya sempat sekolah di Atmajaya, tapi saya pulang ke Manado dan saya tinggal setahun mewakili Manado. Jadi emang sih kalau kita bilang bahwa Putri Indonesia yang udah di Jakarta tapi mewakilin itu, ya sebenarnya tidak ada salahnya karena emang pada ketetapannya di sebelum pendaftaran sedemikian rupa. Tapi ada bagusnya apabila kita memberikan kesempatan kepada putri-putri daerah untuk mewakili, karena saya lihat juga ada potensi yang luar biasa. Di pemilihan Putri Indonesia memang
ada beberapa daerah tertentu yang tidak mengadakan pemilihan di daerahnya. Kayak email Sumatera Barat, juga Aceh, teman-teman email dari Maluku Utara juga nggak diadakan di sana. Jadi tidak diadakan pemilihan di daerah, tapi dilaksanakan di pusat. Jakarta gitu. Jadi di Yayasan Putri Indonesia Pusat diadakan pemilihan. Terus prosesnya sama kayak pemilihan di daerah juga gitu ya. Dari tahap awal benar-benar seleksi ketat sampai tahap terakhir. Dan juga yang tambah bikin email yakin lagi, di formulir pendaftaran Putri Indonesia di selebarannya dulu saat Ima mau mendaftar, kebetulan kan memang Ima kuliah di Jakarta, berdomisili di Jakarta. Pas email baca persyaratannya, peserta harus berdomisili di daerah yang diwakilinya atau berasal dari daerah yang diwakilinya. Dan alhamdulillah sekali email asli orang Minang, jadi udah nggak perlu diragukan lagi. Bagaimana pula kedua pemegang mahkota Putri Indonesia asal daerah ini menanggapi tuduhan kalau mereka melakukan kebohongan publik dalam hal itu? Kalau dikatakan kebohongan publik, saya pikir pihak penyelenggaranya tidak berpikir sampai ke situ. Tapi putri-putri daerah yang maju dan berkembang biasanya sudah sekolah di luar daerah gitu. Itu udah tercantum di persyaratan peserta. Jadi kalau apapun yang sudah tercantum di persyaratan peserta, ya udah nggak bisa diganggu-gugat. Dalam soal money politik, disebut-sebut ada oknum panitia yang menjanjikan kepada beberapa finalis untuk menang asal mau membayar sejumlah uang. Dalam hal ini, Samudra Putranto, manajer promotion Mustika Ratu yang menangani langsung para finalis Putri Indonesia 2002 lalu, memberikan tanggapan sebagai berikut. Nggak ada, dari zaman Alia, bahkan dari zaman Indra Sudiro nggak ada. Kita pure pemilihan ajang pembuktian diri yang siapa yang the best, yang dia yang terbaik pada malam penobatan, dia yang terbaik pada masa karantina, dia yang menang, dia layak untuk jadi juara. Kalau ikut Putri Indonesia itu kan dia juga harus siap menjadi juara dan juga harus siap kalau dia kalah. It's just a game gitu ya. Dan juga kalau ini ajang pembuktian diri, kalau memang yang benar-benar pure menang itu dia pemenangnya. Kalau memang dia ingin menang dengan cara menyuap, nggak akan bisa menang. Bertolak belakang dengan keterangan Samudra Putranto, salah seorang finalis Putri Indonesia tahun 2002 lalu, Febriana Dian asal Jakarta, membenarkan adanya permainan money politik dalam ajang Putri Indonesia. Febri sendiri pernah ditawari kesempatan menang asal mau membayar. Memang saya pernah ditawarin sama panitia. Pernah dengar tadi awalnya tuh pernah dengar, terus ya memang saya pernah ditawarin waktu itu. Tapi nggak terlalu saya gubris. Saya pikir lebih baik saya jalan sendiri aja gitu dengan kemampuan saya sendiri. Jangankan pemilihan putri gitu, pemilihan yang mungkin lebih tinggi lagi itu ada ya money politics gitu di zaman sekarang. Cuma kan lebih baik gitu. Bagaimana caranya kita bisa membangun bangsa yang baik kalau dari yang kecil kita tidak merubahnya. Jadi ya reaksinya ada kaget sedikit, tapi ya sudahlah jalani aja karena toh ini part of my journey gitu, bagian dari perjalanan hidup saya gitu. Kemarin memilih ikut pemilihan itu, ya udah dijalanin, bismillah. Lantas bagaimana dengan para pemenang Putri Indonesia menanggapi isu money politik itu? Apakah mereka juga pernah ditawari hal serupa, Febriana Dian? Kalau zaman saya sama sekali nggak ada, terus terang. Sama sekali nggak ada, semua pure. Sampai jawaban-jawaban itu kita benar-benar harus ngotak sendiri. Kalau sampai di depan panggung nggak bisa jawab, ya malu sendiri gitu loh. Ya malu lah. Alhamdulillah apa yang saya rasain ya semua tuh benar-benar asli. Saya juga bukan anak siapa-siapa, nggak pernah ditawarin apapun. Kalau bisa capek, bisa 2 gelar waktu pada saat tahun itu, benar-benar itu saya percaya kemampuan saya sendiri. Jadi ini udah untuk kelima kalinya saya juga ditanyakan mengenai Angel, benar nggak sih itu ada money politik? Saya bilang, aduh kalau saya juga mau bilang enggak takutnya benar, kalau saya juga mau bilang benar takutnya enggak gitu ya. Tapi Angel selalu berbicara mengenai fakta yang terjadi pada diri Angel sendiri. Nah di angkatannya Angel itu tidak ada yang begitu-begituan. Kayaknya Imel sampai detik ini nggak pernah dengar karena Imel juga baru tahu. Jadi Imel nggak percaya gitu karena yang Imel jalanin sekarang dari proses Imel pertama interview sampai terakhir Imel terpilih sebagai Putri Indonesia benar-benar yang nggak ada sama sekali kepikiran sama Imel untuk nyuap, untuk nyogok yayasan gitu ya. Supaya Imel bisa terpilih jadi seorang Putri Indonesia tuh sama sekali nggak kepikiran. Apalagi Imel kan cuma ya ampun mbak orang biasa, terus mahasiswi biasa, orang sederhana gitu. Terus mau dapat uang dari mana kalau misalnya nyogok-nyogok kayak gitu kan. Ketua Umum Yayasan Putri Indonesia ketika dikonfirmasi hal tersebut menolak memberi keterangan secara terbuka.
Ditemui di kantornya akhir September lalu di Gedung Mustika Ratu, Muriati Sudibyo tampak gusar menyikapi isu tersebut. Muriati hanya bersedia memberikan keterangan secara tertulis kepada Cek dan Dicek. Intinya membantah semua isu itu. Menurut Muriati, seluruh proses pemilihan Putri Indonesia dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan tertulis Muriati itu diperkuat oleh keterangan Mega Angkasa.